Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Eka Dicike Katui dengan NIM 2023 79057, jurusan Teknik Sipil Universitas Papua. Di sini saya akan membahas materi mengenai mekanika tanah 2, yaitu tentang menghitung koefisiensi konsolidasi metode Taylor dan Casagrande. Nah, di sini ada koefisiensi konsolidasi atau CV adalah parameter yang menentukan kecepatan pengaliran air dalam tanah selama proses konsolidasi. Atau dengan kata lain, seberapa cepat tanah akan menyusun volume akibat pembebanan yang ada. Di sini ada rumus konsolidasi, di mana T sama dengan T besar dikali H kuadrat dikali DR per CV, di mana T kecil sama dengan waktu konsolidasi dan CV-nya sama dengan koefisiensi konsolidasi dan T sama dengan faktor waktu, di mana yaitu HDR sama dengan kondisi aliran double gray dan juga untuk KDR sama dengan H besar sama dengan kondisi aliran single dry, di mana H sama dengan tabel lapisan tanah yang memapatan. T sama dengan 0 atau delta U sama dengan delta Q sama dengan delta sama dengan Q2 kurang Q1. Nah, di sini ada pengertian tentang kedua metode tersebut, di mana metode Taylor adalah metode yang digunakan dalam menentukan koefisiensi konsolidasi dalam bentuk akar waktu atau akar T. Metode Taylor sering digunakan dalam perhitungan koefisiensi konsolidasi primer. Konsolidasi primer yang terjadi kurang dari 90%. Metode ini menghasilkan grafik hubungan antara penurunan dengan akar T. Kemudian untuk metode Casagrande melakukan pencarian metode dalam menentukan koefisiensi konsolidasi. Metode Casagrande adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menentukan koefisiensi konsolidasi. Metode Casagrande menggunakan waktu dalam logaritma. Metode ini dapat membaca pada saat hari pertama pengujian konsolidasi di mana sudah didapatkan grafik hubungan antara hubungan dan penurunan. Nah, berikut ini adalah koefisiensi konsolidasi menggunakan metode Casagrande, di mana kita diminta untuk menentukan R0, R50, R100, dan T50 dan T100. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman dapat lihat di grafik pada gambar di sebelah. Di sini kita diminta untuk menentukan R0 sampai dengan T100. Dengan caranya atau cara penyelesaiannya ada di bawah ini. Yang pertama, perpanjangan dua buah bagian kurva yang lurus pada pemampatan konsolidasi primer dan sekunder hingga berpotongan dengan titik A. Kemudian yang kedua yaitu koordinat dari titik A sampai ke R100, di mana R100-nya ada di paling bawah. Kemudian R100 adalah pemampatan di akhir konsolidasi primer, yaitu di bagian bawah. Kemudian untuk abiasi dari titik A sampai ke T100, T100 adalah waktu berakhirnya konsolidasi primer. Pada bagian awal dari kurva yang berbentuk parabola, tentukan satu titik atau mis titik B yang mempunyai absis T. Kemudian melalui titik B buat garis datar I1. Kemudian tentukan satu titik lagi pada kurva mis titik C dan mempunyai absis T2 sama dengan 4 T1. Kemudian melalui titik C buat garis datar I2. Kemudian ukurlah jarak vertikal antar garis I1 dan I2. Misalnya A dari jarak A dari garis 1. Dari I1 buat garis datar hingga memotong sumbu koordinat di titik D. Dan yang berikut koordinat dari titik D adalah R0 sampai dengan kondisi pada saat derajat konsolidasi U sama dengan 0%. R0 sama dengan R100, misalnya titik E. Dan buat garis datar melalui titik E hingga memotong kurva di titik V.
basis di titik V adalah T50. Jadi harga CV50 dihitung dengan cara ada di rumus yang di bawah ini, yaitu CV50 sama dengan T50 dalam kurung HDR kuadrat per T50. Nah, yang berikut ini adalah koefisiensi konsolidasi CV menggunakan metode Taylor, di mana dapat dilihat di grafik samping ini, data yang diplot dalam kertas skala linear, atau satu yaitu besar pemampatan atau delta H, yang kedua adalah akar waktu pembacaan pemampatan atau akar T. Setiap beban yang diberikan pada saat tes konsolidasi dihasilkan satu kurval atau delta H phase akar T dilihat pada garis atau dilihat pada gambar grafik tersebut atau grafik yang ada di samping ini. Di sini kita diminta untuk menentukan R0 sampai di T90. Urutan mengerjakannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman dapat menyimaknya dengan baik. Yang pertama yaitu bagian yang lurus dari kurval diperpanjang sampai memotong sumbu koordinat titik A. Koordinat titik A ada di paling atas grafik. Kemudian perpotongan tersebut adalah R0. R0 derajat konsolidasi U sama dengan 0%. R0-nya ada juga di bagian atas, yaitu berdekatan dengan titik A. Buat garis datar BC dan tentukan panjangnya. Perpanjangan garis BC dan tentukan titik D sedemikian rupa sehingga panjang CD sama dengan 0,15 panjang BC. Hubungan titik A dan D hingga memotong kurva di titik E, abisis dari titik E sama dengan akar T90 dan harga T90 sama dengan akar T90 kuadrat. Kemudian tentukan harga CV90 dengan rumus berikut, yaitu CV90 sama dengan T90 dalam kurung HDR kuadrat per T90. Kemudian juga di sini ada timer faktor atau di mana untuk rata-rata tersebut apabila itu kurang dari 60%, kita dapat menggunakan rumus yaitu T sama dengan jari-jari per 4 U kuadrat sama dengan jari-jari per 4 dalam kurung U persen per 100 kuadrat. Dan apabila rata-ratanya lebih dari 60, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan 1,781 kurang 0,933 log atau 100 kurang U persen. Di sini juga ada dijelaskan tabel variasi faktor waktu terhadap derajat konsolidasi. Nah, dan UV-nya tetap untuk seluruh kedalaman lapisan. Mungkin itu saja sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.